Rezeki nomplok bener-bener bocah culun paling beruntung. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Panibugo 2023. Mengisahkan seorang bocah culun yang sedang kabur, tiba-tiba dia ini terdampar di rumah yang berisi 3 gadis lugu dan menggemaskan. Gimana kelanjutannya? Daripada kita penasaran ya, langsung aja yuk kita nonton filmnya. Film kali ini kita awali di sebuah rumah yang sangat megah. Di sana ada 3 saudara nih, Sonya kakak tertua, lalu Esther dan Lea. Mereka bertiga lagi membahas tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Di sini juga ada pengacaranya nih sebagai orang kepercayaan ayahnya cuy. Ayah mereka bernama Don Fidel. Kebetulan ayah mereka adalah tuan tanah. Sehingga banyak banget nih warisan yang ditinggalkan untuk mereka. Untuk mengurusi ini semua diserahkanlah kepada bapak pengacara ini cuy. Ternyata hal ini tuh sangat mengusik mereka bertiga karena masing-masing dari mereka ini punya tujuannya sendiri-sendiri. Seperti Sonya, kakak tertua ingin melanjutkan kuliah kedokteran, sedangkan Esther ingin pergi ke kota dan meninggalkan desa ini. Emang serba salah ya cuy, punya duit salah, nggak punya duit lebih salah lagi. Singkat cerita di tengah malam saat kedua adiknya sedang tertidur lelap, Sonya menghabiskan malam ini dengan menenggak segelas alkohol. Dan tiba-tiba datanglah sosok tentara yang siap mendaratkan rudalnya kepada Sonya. Jadi diam-diam Sonya ini punya hubungan spesial dengan salah satu tentara yang berjaga di desa ini. Mereka pun secara rutin bercocok tanam tanpa suara. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sebagai salah satu orang terkaya di desa ini, mereka pun mempunyai sebuah mobil. Jarang banget cuy, ada yang punya mobil seperti ini. Karena mendiang ayahnya, mereka pun sangat dihormati oleh para tentara yang berjaga di desa ini. Kali ini mereka bermain air di sungai. Hidup di desa dengan bermain air adalah sebuah gambaran bahwa bahagia itu sangatlah sederhana. Sekilas memang keluarga mereka tampak sangat harmonis, apalagi setelah ditinggal oleh ayah mereka, mau nggak mau mereka pun harus saling menyayangi satu sama lain ya. Walaupun begitu, kondisi saat ini desa mereka ini sedang tidak kondusif. Kelompok pemberontak sedang gencar-gencarnya mengincar desa mereka. Makanya di malam hari nggak jarang nih mereka mendengar suara tembakan seperti ini. Seperti biasa, di tengah malam Sonya menunggu kedatangan sang oknum tentara untuk memberikannya jatah. Suara pintu pun terdengar. Namun saat Sonya membuka pintu, dia malah menemukan orang yang terluka. Sonya pun kaget membangunkan kedua adiknya. Di sini, Sonya nggak mau menolong orang ini karena bisa jadi dia adalah orang jahat. Tapi kedua adiknya ini beda cuy. Melihat ada orang yang terluka, insting mereka justru ingin menolong orang ini. Akhirnya, orang yang terluka ini pun dibantu oleh Esther dan Lea. Mau nggak mau, Sonya pun membantu menyembuhkan orang ini karena Sonya ini punya keahlian dalam bidang kedokteran. Pria ini tertembak di bagian paha. Jadi Sonya mengeluarkan peluru dari paha pria ini. Sonya pun dengan sabar dan teliti menjahit luka bekas tembak dari pria ini. Nah, di sisi lain pria ini mengalami flashback tentang keluarganya. Saat pria ini masih bocil, ayahnya tewas tertembak oleh seseorang. Singkat cerita, di keesokan harinya pria ini pun tersadar. Rezeki nomplok saat ia membuka mata sudah dikerumuni 3 orang gadis lucu dan menggemaskan. Pria ini memperkenalkan diri, Felipe, itu namanya cuy. Begitu juga dengan Sonya memperkenalkan keluarganya, adiknya Esther, yang paling kecil namanya Lea. Tiba-tiba Felipe kebelet pipis, ia pun buang air, namun dari kejauhan Esther sudah memperhatikan nih gerak-geriknya Felipe. Maklum, namanya gadis puber, apalagi mereka belum pernah pacaran cuy. Esther pun sampai mengantarkan Felipe ke kasur dan merawatnya dengan sangat lembut. Sampai nempel ini mah cuy, tuh lihat tuh. Diam-diam Felipe juga berimajinasi, bercocok tanam dengan 3 saudara ini. Satu di kiri, satu di kanan, satu di atas. Mantap lah sudah ya. Namun itu cuma mimpi cuy. Di keesokan harinya Felipe berusaha berjalan walaupun dengan tergopoh-gopoh. Felipe terlihat sangat buru-buru. Ia pun membongkar satu persatu laci dan lemari yang ada di kamar ini. Seakan-akan Felipe ini lagi merencanakan sesuatu ya. Sampailah dia menemukan sebuah dokumen. Tiba-tiba Esther datang mengantarkan sarapan. Ini asli loh cuy, mereka baik banget. Padahal Felipe kan orang asing ya. Sebagai tanda terima kasih, Felipe pun menawarkan keahliannya sebagai tukang yang bisa membetulkan rumah.
Tapi Esther mengatakan bahwa Felipe ini nggak usah repot-repot. Esther malah menceritakan bahwa ia sebentar lagi akan keluar dari rumah ini. Setelah warisan sudah dibagi, Esther akan pergi ke kota, mencari tantangan baru dan melihat dunia yang lebih luas lagi. Nah, diam-diam Sonya menguping apa yang adiknya bicarakan. Dari 3 saudara ini ya cuma Sonya nih, yang paling waspada dan hati-hati. Selanjutnya, Felipe juga diam-diam memperhatikan segala gerak-gerik yang terjadi di rumah ini. Perlahan-lahan juga terungkap bahwa mereka bertiga nih enggak terlalu harmonis. Contohnya Esther yang tidak suka dengan gayanya Sonya yang selalu mengatur. Mentang-mentang Sonya paling tua, Esther nggak nyaman karena Sonya selalu mengatur apapun tentang hidupnya. Sonya yang mendengar apa yang Esther katakan malah tidak marah cuy. Malah Sonya menyuruh kedua adiknya lebih waspada nih kepada Felipe. Di sisi lain, Felipe dengan cepat celingak-celinguk ke seluruh kamar yang ada di rumah ini. Dia pun seperti mencari sesuatu, sampailah Felipe menemukan segepok uang yang disimpan di salah satu kamar. Sepertinya Felipe lagi merencanakan sesuatu nih. Singkat cerita, ayam peliharaan mereka tewas. Entah apa yang terjadi, satu kandang nih isi ayam semuanya tewas cuy. Leia yang bertugas untuk mengurus ayam pun langsung jadi bulan-bulanan kedua kakaknya. Kok bisa jaga ayam aja nggak becus? Akhirnya Leia pun ditugaskan mengantar makanan pada Felipe. Namun karena Leia adalah gadis polos dan lugu, ia pun malah luluh dengan perawakan Felipe yang sangat kekar dan berotot. Leia dengan polosnya terbawa suasana saat bersama Felipe. Namun tiba-tiba muncul Sonya sebagai kakak tertua menyadarkan adiknya dan mewanti-wanti bahwa jangan kurang ajar kepada keluarga ini. Felipe pun hanya membalas dengan sebuah senyuman. Singkat cerita, di suatu sore sang pengacara datang nih menemui mereka bertiga. Di sini pengacara ini menyatakan bahwa semua warisan sudah selesai. Sebidang tanah di daerah San Pablo yang milik ayah mereka sudah sah menjadi milik mereka bertiga. Bapak pengacara pun menceritakan kenapa hal ini lama banget prosesnya. Karena tanah ini tuh merupakan tanah sengketa. Dan kita pun dibawa flashback yang ternyata tanahnya Don Fidel, bapaknya mereka bertiga tuh tanah rampasan dari tanah ayahnya Felipe. Saat Felipe masih kecil, dia harus melihat kenyataan bahwa tanah bapaknya dirampas dengan keji oleh Don Fidel. Nah, di malam harinya Felipe pun terbangun. Ia mendengar suara dari balik jendela, yang ternyata itu adalah sang oknum tentara yang datang memberi jatah kepada Sonya. Felipe pun melihat jelas sebuah rahasia yang bahkan Esther dan Leia nih nggak ketahui. Di malam ini Sonya mendapatkan jatah di gudang belakang rumah. Walaupun bau lembab dan kotor, tapi sang oknum nggak masalah. Yang penting rudalnya nih bisa mendarat nih di goa kenikmatannya Sonya. Aksi malam ini sangat heboh. Mereka pun sampai bercucuran keringat dan berganti-ganti posisi dan gaya cuy. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di pagi ini, Felipe yang berangsur pulih mulai bergabung dengan keluarga kecil ini. Di sini Felipe memperkenalkan dirinya. Felipe de la Paz, itulah nama lengkapnya. Felipe mengakui bahwa dia berasal dari kota, datang ke desa cuma untuk menaiki bukit. Namun dia malah terkena peluru nyasar dari tentara yang berjaga. Jadi untuk berjaga-jaga selama Felipe tinggal di rumah mereka, mereka pun melindungi dan menyembunyikan Felipe dari tentara, supaya Felipe tidak dianggap sebagai pemberontak. Tapi diam-diam terjadi nih persaingan antara Leia dan Esther. Tampaknya Felipe malah jatuh hati kepada Leia, sedangkan Esther bernafsu sekali nih pada Felipe. Contohnya ini cuy, saat Leia membantu Felipe di kamar mandi, Esther pun menatap dengan penuh amarah kepada adiknya sendiri cuy. Ngeri. Sedangkan di malam harinya Sonya menemukan kotak penyimpanan duitnya terbuka. Sonya yang kebingungan setengah mati cari kesana kemari. Dan betapa kagetnya saat Sonya menemukan uangnya malah ada di lemari adiknya, yaitu si Esther. Sonya pun langsung memanggil Esther. Dia pun memaki-maki Esther dengan kata-kata rakus. Sudah mendapatkan bagian warisan kok masih aja mengambil punya kakaknya. Esther pun gak ngerti nih apa yang terjadi. Namun Esther sudah tersulut emosi. Leia dan Felipe pun sama-sama bingung, ada apa nih?
Nah, di pagi harinya Felipe mengajak Esther untuk berjalan-jalan, mereka pun bermain di tengah ladang jagung. Di sini suasananya udah sangat syahdu sekali. Angin semilir, pepohonan yang rindang, membuat Esther yang dari awal sudah kesemsem nih sama Felipe, nggak bisa menahan lagi. Api yang berkobar dalam dirinya membutuhkan rudal tumpul langsung mengarahkan tangannya, mempersiapkan rudalnya Felipe mendarat di lahannya. Felipe pun yang sudah berangsur pulih, staminanya udah kembali prima nih, on fire cuy. Mereka pun bercocok tanam di tengah kebun. Ini mah bener-bener bercocok tanam ya. Nah, sepulangnya mereka ke rumah, Sonya pun mengerti nih apa yang baru dilakukan adiknya bersama Felipe. Ya lu lihat sendiri aja lah, bajunya compang-camping bekas tanah. Ngapain lagi coba kalau kayak gitu ya? Susah sekali nih rasanya Sonya berpikir positif. Tapi Felipe dan Esther nggak peduli. Baru juga sampai rumah, Felipe kembali menghampiri Esther. Kali ini Felipe menawarkan melumurkan seluruh badannya Esther dengan minyak urut. Ini mah bukan sembarang minyak. Diawali dari bagian kaki, Felipe pun perlahan-lahan melumurkan ke seluruh bagian tubuhnya Esther yang lain. Namun tiba-tiba Esther merasakan gatal di sekujur tubuhnya, yang ternyata minyak ini mengandung kacang, yang dimana Esther nih alergi pada kacang. Leia dan Sonya panik, mereka pun segera memberikan Esther obat untuk mencegah alerginya menyebar ke mana-mana. Kok ada-ada aja gitu ya? Nah, setelah selesai dengan masalah Esther, Felipe pun menemani Sonya yang sedang sendirian. Sambil meminum alkohol, Sonya pun menceritakan susahnya jadi kakak, mengurusi dua adik yang mempunyai ego masing-masing. Apalagi Felipe tidak merasakan hal ini karena Felipe mengakui bahwa dia nih anak tunggal. Sonya pun iri. Pasti nih anak karena Felipe tidak pernah berantem dengan adiknya. Sonya pun terbawa suasana, ia bahkan menceritakan saat orang tuanya masih hidup, di mana orang tuanya minta kepada Sonya untuk menjaga adik-adiknya. Sonya pun berharap suatu saat nanti adik-adiknya ini sadar betapa sayangnya Sonya kepadanya. Dan tiba-tiba Esther pun datang dan menganggap bahwa Sonya dan Felipe bersekongkol untuk membuatnya alergi seperti tadi. Tapi di keesokan harinya, Esther tiba-tiba memberi ucapan selamat pagi dan menunjukkan dua buah gunung yang simetris kepada Felipe. Ia pun siap memberikan layanan pagi kepada Felipe. Namun kali ini Felipe malah menolak dengan alasan ia tidak mau merusak kepercayaannya Sonya. Tapi Esther malah berpikiran yang lain. Makanya saat Sonya pulang, Esther pun mengajak Sonya baku hantam. Esther merasa bahwa Sonya ini menghalangi hubungannya dengan Felipe. Sonya pun menjelaskan bahwa dia cuma melakukan tugasnya sebagai seorang kakak yang bertugas menjadi pelindung untuk adik-adiknya. Apalagi mereka bertiga kan anak yatim, jadi Sonya berperan menggantikan kedua orang tuanya. Karakter Sonya dan Esther yang sama-sama keras kepala membuat adu argumen antar mereka ini sangat sengit. Nggak ada yang mau ngalah. Yang kasihan ya si Leia. Dia pun memilih pergi meninggalkan kakak-kakaknya ini. Felipe pun menemani Leia daripada harus berhadapan dengan Sonya dan Esther. Nah, disinilah di bawah bintang-bintang disaksikan bulan, Felipe menyatakan cinta kepada Leia. Wah, biawak juga nih orang. Setelah menggenjot Esther, Felipe menentukan pilihannya kepada Leia, si gadis bungsu yang jadi tujuan Felipe melabuhkan rasa cintanya. Hari-hari berikutnya, Felipe dan Leia menghabiskan waktu bersama. Mereka pun bercocok tanam di berbagai tempat, dari kebun sampai di air terjun. Sangat menyatu dengan alam sekali lah cuy, pokoknya ya. Kedekatan Leia dan Felipe tentunya membuat Esther cemburu patah hati. Cinta segitiga terjadi di antara mereka. Esther suka sama Felipe, tapi Felipe lebih memilih Leia. Tuh lihat cuy, mukanya cemberut nggak tuh? Bahkan kedekatan Leia dan Felipe didukung nih sama Sonya. Mereka udah jadian, tentunya membuat Esther nih makin gak terima. Dan tiba-tiba saat mereka makan malam ada pecahan kaca di dalam gelasnya Leia, membuat Leia terluka. Kok bisa gitu ya? Karena Leia lagi terluka, makanya Sonya menyuruh Esther bersama Felipe pergi ke pasar beli keperluan dapur. Namun saat di pasar, ibu-ibu ini memanggil Felipe dengan nama Thomas. Walaupun sudah dibantah oleh Felipe, namun ibu ini malah memberitahu kalau nama asli Felipe ya Thomas. Dan Felipe itu nama bapaknya. Waduh. Nah, untuk menghilangkan rasa curiganya Esther, Felipe pun mengajak Esther bercocok tanam di tengah kebun. Hal ini juga yang membuat persaingan Leia dan Esther semakin memanas. Esther yang agresif harus melawan Leia yang sangat lugu.
Tapi walaupun sudah digenjot, rasa curiga Esther tetaplah ada. Makanya diam-diam Esther membongkar tasnya Felipe. Di sana ia menemukan foto ayahnya dan keluarganya Felipe. Nah, pas makan bareng langsung tuh Esther melabrak Felipe dan minta dia menceritakan yang sebenar-benarnya. Karena udah terpojok mau gak mau, Felipe pun bercerita. Betul, namanya Thomas. Saat Thomas masih muda, ia harus melihat kedua orang tuanya tewas mengenaskan. Karena udah sebatang kara, Thomas pun bergabung dengan kelompok pemberontak. Dendam yang ada di tubuhnya Thomas mengarahkan dia untuk bergabung nih dengan pemberontak. Sampailah Thomas sadar bahwa sebenarnya mereka ini cuma diadu domba aja. Yang bisa menghentikan ini ya cuma Don Fidel. Sampailah Thomas melihat anak-anaknya Don Fidel. Jadi dari awal Thomas sudah tahu kalau Sonya, Lea, Esther ya anaknya Don Fidel cuy. Thomas pun sudah mempelajari kebiasaan mereka. Thomas berpura-pura terluka supaya dia bisa menusuk keluarga Don Fidel dari dalam. Thomas jugalah dalang di balik kejadian aneh di rumah ini. Dari ayam mati, Esther gatal-gatal, sampai uang yang dicolong, itu semua adu domba yang dilakukan Thomas. Tapi setelah melihat kebaikan hati dari mereka bertiga, Thomas pun luluh. Thomas nggak menyangka bahwa anaknya Don Fidel punya sifat 180 derajat beda dari bapaknya. Bapaknya bengis tapi anaknya baik hati. Oleh karena itu Thomas berubah pikiran, apalagi saat ia jatuh cinta dengan Lea. Nah, bagi Sonya hal ini tuh tetap nggak bisa dibenarkan cuy. Apa yang dilakukan Thomas keterlaluan. Oleh karena itu Thomas pun dikurung di gudang belakang. Thomas diasingkan dari keluarga mereka. Sehingga cerita, Esther yang termakan amarah malah mendatangi oknum tentara untuk melaporkan ada pemberontak yang ngumpet di rumah mereka. Oknum inilah yang sering memberi jatah kepada Sonya. Di sini Esther kaget. Ternyata oknum ini udah punya keluarga, udah punya istri dan punya anak. Esther pun dibawa ke tengah ladang jagung. Di sana Esther pura-pura memberi jatah kepada oknum tentara ini cuy. Tapi ya namanya tentara ya, udah terbiasa baku hantam. Yang terjadi selanjutnya malah Esther harus dihabisi oleh oknum ini. Di pagi harinya satu desa geger menemukan Esther sudah tidak bernyawa. Apalagi Sonya dan Lea nggak menyangka Esther harus pergi secepat ini. Suasana duka menyelimuti rumah ini cuy. Tinggal Sonya dan Lea tanpa hadirnya Esther. Nah, tepat di malam harinya sang oknum tentara datang nih untuk memberi jatah. Namun di sini Sonya sudah punya firasat nggak enak. Walaupun begitu Sonya masih tetap nih memberikan jatah bergizi bagi oknum ini. Nah, setelah bercocok tanam, oknum ini nggak sengaja menemukan Thomas di gudang belakang rumah. Thomas pun babak belur dihajar oknum ini cuy. Tapi Sonya masih membela Thomas. Sonya bahkan memberikan pengalihan supaya oknum terlena dengan goyangannya sehingga Lea dan Thomas bisa kabur. Tapi yang terjadi selanjutnya, sebuah peluru bersarang di tubuh oknum ini, membuat sang oknum harus pindah ke dunia lain. Sonya, Lea, dan Thomas nih bingung nih sama yang terjadi. Sonya sebagai kakak tertua pun mengalah dan menumbalkan dirinya. Sonya membiarkan Lea pergi dari rumah bersama Thomas. Mereka berdua pun segera pergi menaiki mobil untuk kabur dari desa ini. Film pun selesai. Itulah dia alur cerita film Pani Bugo 2023. Rejeki nomplok yang didapatkan Thomas setelah terdampar di rumah bersama Sonya, Lea, dan Esther. Walaupun film ini harus berakhir sedih ya. Kalau menurut kalian gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton. Gua cabut dan bye-bye.